Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama pada saat ini kita masuk dalam ibadah keluarga yang pada saat ini di hari Rabu 8 April 2020 kita bersama memperingati hari doa GPIB. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersama kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Mengawali ibadah kita bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460, Kidung Jemaat nomor 460, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jika jiwaku berdoa dan kata-kata seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga, kami mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Tenangkan suara dalam hati dan pikiran kami, kecuali hanya suara Tuhanlah yang dapat kami dengar. Sehingga firman Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Allah bagi kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama pada saat ini terambil dalam Injil Lukas pasal 9. Kitab Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita pada saat hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21 dengan tema mengenal Allah, mengenali diri. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya penilaian masing-masing tentang pribadi seseorang, dan bahkan kita sendiri pun dinilai oleh orang lain. Penilaian yang baikkah atau penilaian yang tidakkah, itu semua tergantung dari apa yang telah kita perbuat dalam sepanjang hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, jika kita mengikuti bersama, menyatakan bahwa penghakiman muncul akibat kita terlalu menilai orang lain dengan kacamata manusia, sehingga kita cenderung menjelekkan dan merendahkan seseorang. Bapak Ibu Saudara, berusaha mengenal seseorang berarti berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti dan menyadari bahwa tiap-tiap orang punya potensi dalam diri yang harus kita hargai dan harus kita hormati. Proses untuk mengenal seseorang, jika kita melakukannya dengan benar, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang menyadari dengan rendah hati bahwa kita butuh kehadiran orang lain untuk memperlengkapi segala kekurangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, proses kita mengenal Allah pun demikian yang harusnya terjadi. Kita tidak akan mengenal, bahkan dikenal baik oleh sesama, kita tidak akan juga mampu mengenal diri kita sendiri dengan baik kalau kita tidak benar-benar memahami dan mengenal Allah dalam segala kehendaknya. Mengenal Allah berarti mencoba terlibat dalam segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Mengenal Allah berarti berusaha untuk mencari Dia dalam segala waktu dan keadaan. Dan bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menceritakan bagaimana Yesus mempertanyakan sampai sejauh mana orang banyak, bahkan para murid sendiri, mengenal Yesus secara pribadi. Karena jangan sampai mereka mau mengikut Yesus karena alasan-alasan tertentu, bukan karena mengasihi Dia dengan sungguh. Bahkan jangan sampai orang banyak dan para murid sendiri mau mengikut Yesus hanya karena mereka mengidolakan Yesus, sebab perbuatan mujizat yang dilakukannya sehingga kasih yang sesungguhnya hilang. Dan saat pergumulan datang, mereka semua menjadi lemah. Saudaraku, kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, kita perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, setelah mujizat yang Yesus nyatakan, dalam hal ini memberi makan 5.000 orang, Yesus bertanya kepada para murid mengenai pendapat orang banyak tentang Dia. Semua itu dilakukan Yesus bukan karena Dia ingin tahu seberapa besar dirinya dikenal karena kehebatan yang Yesus buat pada saat itu, tetapi lebih dalam lagi, Yesus ingin tahu apa sebenarnya motivasi orang banyak untuk mengikut Dia. Selain itu, tidak hanya bagi orang banyak, pertanyaan Yesus tersebut pun ditanyakan kepada para murid yang sudah lama mengikut Yesus. Yesus bertanya kepada mereka. Dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan di situ Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Yesus di sini adalah pertanyaan yang tegas dan penuh makna bagi para murid yang sudah begitu lama mengenal Yesus. Yesus ingin melihat seberapa dalam cinta para murid kepadanya dan seberapa dalam pengenalan para murid akan dirinya. Tujuan Yesus mempertanyakan hal ini dinyatakan dalam perikop selanjutnya, dikatakan dalam ayat yang ke-22, pasal 9 ayatnya yang ke-22, di situ dinyatakan,
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kemudian dipertegas maksud Yesus tersebut dalam ayatnya yang ke-23 tentang penyangkalan diri. Dalam hal ini semua yang dilakukan Yesus bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, bukan menakut-nakuti para murid pada waktu itu, tetapi justru pertanyaannya ini mau menguatkan bahwa pengenalan akan Allah akan melahirkan kekuatan dalam menjalani tanggung jawab pelayanan yang diberikan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, pelayanan itu dilakukan karena kehadiran para murid sudah pasti akan ditolak oleh orang banyak, tetapi pelayanan yang dilakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama firman Tuhan mengajak kepada kita di hari doa GPIB pada saat ini, di Minggu Sengsara yang terakhir menjelang peringatan kematian Tuhan. Kita merenung bersama tentang pertanyaan Yesus kepada para murid yang juga berlaku bagi kita sekalian pada saat ini. Yesus bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku ini? Apakah jawaban kita sama seperti jawaban Petrus yang lahir dari pengalaman hidup bersama dengan Allah, namun pada saat pencobaan itu datang, kita malah menyangkal dirinya serta takut menghadapi kenyataan yang ada? Ataukah jawaban kita berbeda dengan jawaban Petrus yang lahir dari pengalaman iman yang sungguh kepada Allah serta terwujud dalam tindakan penuh kasih dan dengan tegas menyatakan, sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah, adalah sungguh Mesias yang menyelamatkan, sehingga dalam pengenalan tersebut kita mengenal siapa Allah dengan sungguh dan kita mengenal siapa kita. Dalam pengenalan akan Allah, kita akan menyadari sepenuhnya, kita akan mengenal bahwa kita adalah manusia berdosa yang layak untuk dihukum, tapi karena kasih-Nya yang besar, maka kita diselamatkannya. Dan hendaknya dalam hal ini, dalam karya penyelamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, hendaknya kita pun hidup senantiasa selalu menjadi berkat bagi sesama. Pengenalan akan Allah dalam diri sendiri menguatkan kita untuk terus percaya bahwa Allah yang menyelamatkan kita pasti akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, giatlah untuk berdoa. Carilah kebenarannya senantiasa dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan keadaan, serta layanilah Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa diberkatilah setiap orang yang setia melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat. Dan terus kita pakai hidup kita untuk mengenal pribadi Tuhan dalam segala waktu dan keadaan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita buka bersama Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati
baiknya yang keempat. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genang di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ketika kami boleh bersama diperkenankan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, menghayati akan persekutuan yang berdoa, menghayati akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kami bersama Tuhan izinkan untuk hadir dalam persekutuan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama-sama kembali dengan saudara-saudara seiman kami di tengah-tengah persekutuan jemaat. Tetapi dalam keterbatasan kami tetap tidak kurang hati untuk datang bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Untuk itu ya Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Firman Tuhan boleh dilayankan bagi kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam pribadi Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sehingga kami pun harus menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami Tuhan, sehingga dalam menjalani hari-hari kami ke depan, kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon tuntun kami senantiasa, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dimampukan menguasai diri kami dalam segala hal, sehingga dalam setiap hal yang kami pikirkan, dalam setiap hal yang kami katakan, dalam setiap hal yang kami lakukan, kami semata-mata memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa sebagaimana Engkau menyatakan keteladanan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai manusia yang setia menjalankan kehendak Bapa. Demikian kami pun mau menjadi keluarga-keluarga Kristen yang setia dalam menjalankan kehendak Bapa dalam hidup kami keseharian. Pakai kami Tuhan untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Berkati kami sebagai Bapa, berkati kami sebagai ibu, berkati kami sebagai anak-anak dalam peran kami masing-masing, dalam tanggung jawab kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, berkatilah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga dalam hari-hari kami senantiasa mencari Engkau dan mengandalkan Engkau dalam masa depan, harapan, cita-cita kami, bahkan kerinduan kami Tuhan. Ketika kami merindukan bersama untuk wabah penyakit ini segera berakhir, berkenan Tuhan Engkau mendengarkannya, supaya kelak kami boleh bersama-sama hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu untuk mendukung, menguatkan, dan mendoakan satu sama lain, untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam kebijakan yang telah diambil. Kami percaya segala keputusan yang ada itu semua berasal daripada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, anugerahkanlah senantiasa kesehatan dan kekuatan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan penuh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia dalam segala hal yang saat ini sedang digumuli. Ketika kami bersama-sama masih ada
untuk bekerja dari rumah kami masing-masing, untuk beribadah di rumah kami masing-masing, melakukan berbagai aktivitas di rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah, biarlah segera berlalu segala pergumulan yang terjadi pada saat ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga dalam segala hal yang kami gumuli dan kami perjuangkan, Tuhanlah yang menyediakan masa depan yang indah bagi kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, berkenan Tuhan pulihkan. Jika ada jemaat Tuhan yang berduka, berkenan Tuhan hiburkan. Jika ada jemaat Tuhan yang saat ini dipenuhi dengan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, Tuhan berkatilah sukacita yang ada, sehingga kami dimampukan untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kesempatan yang beribadah, ketika kami pulang dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.